Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, dan berlimpah akan berkat Tuhan. Pada kesempatan ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Sungguh kami menyadari bahwa semuanya ini adalah karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyediakan segala perkara yang baik bagi kami semua umat-Mu yang selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kami menyadari semua itu karena rencana-Mu itu sungguh baik dan sempurna. Bapa, pada kesempatan ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita semua berharap doa-doa kita dapat didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita seringkali tidak mendapatkan jawaban Tuhan ketika kita berdoa. Dan rasanya kita juga tidak dapat merasakan hadirat Tuhan ketika kita berdoa. Kita tidak dapat menahan diri kita untuk kemudian bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan doa saya? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Bagaimana agar berdoa selaras dengan kehendak Tuhan? Hari ini kita akan berbicara tentang 3 prinsip tentang doa. Ada 3 poin penting agar doa kita dijawab Tuhan. Yang pertama, apakah Anda berdoa agar kehidupan Anda bertumbuh di dalam Tuhan? Di sebagian besar waktu kita berdoa kepada Tuhan adalah demi untuk disembuhkan dari sakit penyakit, demi pekerjaan kita, demi kenyamanan rumah tangga kita, agar anak-anak kita mendapatkan pekerjaan yang baik, dan hal-hal lain yang selalu berhubungan atau berkaitan atau demi keuntungannya kita. Ketika kita berdoa seperti ini, kita sebenarnya ingin diberkati Tuhan dari Tuhan dan meminta Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita bukan berdoa agar kita dapat menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak dapat memperlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan. Bukan kita yang mendikte Tuhan, tapi kita yang seharusnya mengikuti kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Doa semacam itu hanya membuat Tuhan kurang berkenan kepada kita, karena segala sesuatunya berbicara tentang kita sendiri. Karena semuanya itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudaraku, seringkali kita dihantui oleh kekhawatiran tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang akan kita makan besok?
bagaimana cara kita membayar tagihan-tagihan yang ada. Pikiran-pikiran tersebut dapat membuat kita menjadi cemas, menjadi gelisah. Namun, dalam Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang sudah kita baca, Yesus memberikan kepada kita suatu pesan yang penuh penghiburan dan juga pengharapan. Yesus berkata, "Janganlah kamu mempersoalkan dan janganlah cemas hatimu." Dia memahami betapa mudahnya bagi kita untuk terjebak dalam kekhawatiran. Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa sikap seperti itu hanyalah kesia-siaan. Mengkhawatirkan masa depan tidak akan mengubah apapun, malah hanya akan menambah beban pikiran kita. Dalam ayat 30 menekankan bahwa Bapa Surgawi mengetahui segala kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintanya. Dia peduli terhadap anak-anaknya dan tidak akan membiarkan mereka hidup dalam kekurangan. Sama seperti Tuhan memelihara burung-burung di udara dan juga bunga lili yang ada di padang, maka Dia pun, Tuhan, akan memenuhi kebutuhan kita yang jauh lebih berharga ini. Dalam ayat 31 memberikan kunci untuk mengatasi kekhawatiran kita. Yesus berkata, "Tetapi carilah kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita, kita menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan dan mempercayakan kebutuhan kita kepada kasih-Nya yang kekal itu. Saat kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan melayani Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan memastikan bahwa kita memiliki apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Saudaraku, kehendak Tuhan adalah untuk membiarkan kita mempraktekkan dan menghayati firman Tuhan, mendapatkan kebenaran dan kehidupan di dalam firman Tuhan, mencapai suatu keselarasan dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa memasuki kerajaan Tuhan dalam kekekalan. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus berdoa tentang bagaimana mempraktekkan dan mengalami firman Tuhan. Kita dapat berdoa agar Allah memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mencari kerajaan-Nya dan kebenarannya dalam setiap aspek kehidupan kita saat ini. Kita juga dapat berdoa agar Allah memberikan suatu kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya meskipun saat ini kita hidup di dunia yang penuh tantangan juga banyak godaan. Roh Kudus dapat membantu kita untuk kita menjadi bertumbuh dalam karakter dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ingatlah saudaraku, doa bukan hanya tentang meminta sesuatu dari Allah, tetapi juga tentang membangun suatu hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memimpin dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita. Dan di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan suatu pertumbuhan yang indah dalam kehidupan kita semua. Dengan ini, Tuhan akan menuntun kita melalui pekerjaan Tuhan dan kita akan memahami kebenaran secara terus-menerus dan menghayati firman Tuhan dalam hidup kita. Kita dimampukan melalui pertolongan Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang kedua,
Apakah Anda berdoa untuk berdiri teguh dalam kesaksian? Dalam kehidupan kita, kita terkadang menghadapi hal-hal yang tidak sejalan dengan pikiran kita. Seperti pekerjaan yang tidak berjalan dengan lancar, rumah yang merasa tidak aman, atau bahkan mengalami bencana alam ketika hal-hal yang tidak mengenakan itu terjadi dalam hidup kita. Kebanyakan dari kita berdoa agar Tuhan membebaskan kita dari segala masalah, menghindarkan kita dari segala kejadian yang tidak kita inginkan. Dan ini yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita pengennya Tuhan segera memberikan kelegaan kepada kita. Kita pengen agar Tuhan segera mengganti dengan damai sejahtera. Sama seperti kita dapat bekerja keras demi Tuhan, bahkan meninggalkan pernikahan, pekerjaan untuk melayani Tuhan, tetapi ketika menghadapi penyakit yang besar, kita tidak bisa menjadi tenang. Ketika ada persoalan yang begitu menghimpit, kemudian kita menjadi kehilangan sukacita dalam mencari kehendak Tuhan dan berdoa untuk bersaksi teguh dalam kesaksian yang memuaskan Tuhan. Tetapi berdoa agar Tuhan segera menyembuhkan sakit kita, melepaskan kita dari segala mara bahaya, ini sama sekali bukan berdiri pada posisi makhluk ciptaan untuk menyembah Sang Pencipta. Karena kita seolah-olah mengatur sedemikian rupa sehingga kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, kita menjadi kehilangan sukacita. Kita menjadi kehilangan akan jalan kita, kebenaran kita. Bagaimana mungkin doa-doa yang memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa hanya memuaskan keinginan kita seperti ini didengar oleh Tuhan? Jadi bagaimana kita berdoa untuk memenuhi kehendak Tuhan itu? Saudaraku, ketika penderitaan datang, kita harus mencari kehendak Tuhan dan berdoa untuk berdiri teguh dalam kesaksian untuk memuaskan Tuhan. Kita tidak mengerti di balik masalah yang ada itu. Ketika kita konsisten menghadapi masalah dan tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, di balik masalah itu ternyata Tuhan menyediakan berkat-berkat yang besar. Kalau kemudian ketika kita memasuki masalah dan kita tiba-tiba langsung pengen Tuhan singkirkan masalah itu, maka berkat di balik masalah itu juga tidak bisa kita nikmati karena kita tidak mau memasuki proses yang disediakan Tuhan bagi pertumbuhan kita, untuk kebaikan kita. Hanya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga memberikan hati nurani dan rasionalitas yang harus kita miliki sebagai makhluk ciptaan Allah. Maka doa-doa yang selaras dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan dijawab dengan Tuhan. Sama seperti Ayub yang kehilangan seluruh keluarga dan anak-anaknya dalam ujian-ujian yang berat. Dia dipenuhi luka-luka beracun di seluruh tubuhnya dan jiwa serta dagingnya menderita kesakitan yang luar biasa. Tetapi Ayub tidak mengeluh mengapa Tuhan membiarkan dia menghadapi lingkungan yang begitu sulit, persoalan yang begitu menekan. Dia juga tidak meminta Tuhan untuk menghilangkan penderitaan ini. Tetapi pertama-tama dia menaati dan berdoa kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Kemudian Ayub telah memberikan kesaksian yang bergema kepada Tuhan dengan mengandalkan kehormatan, ketaatan, dan imannya terhadap Tuhan. Saudaraku, kita harus meneladani Ayub dengan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan dan bergegas berdoa
untuk mencari kehendak Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan kita sendiri, untuk mengenakkan kedagingan kita. Berdoa untuk berdiri teguh dalam kesaksian dan memuaskan Tuhan ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Ini adalah praktek yang paling penting bagi kita ketika kita berdoa. Berdoa meminta sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan melakukan ini, Tuhan akan memimpin kita dan memberikan kita iman dan kekuatan, sehingga kita dapat mengatasi semua jenis kesulitan dan bersaksi bagi Tuhan dalam ujian-ujian, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, apakah Anda mengungkapkan isi hatimu dengan jujur kepada Tuhan dalam doa? Di sebagian besar waktu kita hanya memperhatikan panjangnya doa dan menggunakan kata-kata yang indah dalam doa, dan bahkan seringkali mengatakan beberapa kata-kata yang sedap didengar untuk mengungkapkan ketetapan hati kita dengan Tuhan. Namun, ketika dihadapkan pada kesukaran dan kemunduran, atau ketika berbagai kesulitan mulai muncul di rumah, kita sering tidak dapat menerapkan firman Tuhan dan kita tidak punya keinginan untuk memenuhi keinginan Tuhan. Kita bahkan mulai salah memahami Tuhan, mulai mengeluh tentang Tuhan. Kita mulai kehilangan motivasi untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Juga kita mulai mengkhianati, bahkan berjalan menjauh dari hadirat Tuhan. Bahwa kita berperilaku seperti ini dalam situasi-situasi yang praktis, hal ini membuktikan kurangnya ketulusan dalam doa kita kepada Tuhan. Sebaliknya, doa kita hanyalah membual, melontarkan kata-kata kosong yang terdengar indah dalam upaya untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kedalaman hati kita, sehingga apa yang kita ucapkan dengan hati kita tidak sinkron. Doa kita juga bertujuan membuat orang lain supaya mengagumi kita saat kita berdoa di dalam renungan atau di dalam ibadah. Membuat Tuhan dan orang-orang terkagum melihat bagaimana bagusnya kita berdoa, mengutip beberapa ayat, mengucapkan kata-kata yang indah dengan motivasi yang penuh semangat, tetapi hati kita bukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Pada dasarnya, semua itu adalah upaya untuk membodohi dan menipu Tuhan. Karena Tuhan tahu apa isi hati kita yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin kita berharap Tuhan mendengar doa-doa yang semacam ini, saudaraku? Mari kita baca firman Tuhan pada Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak.
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, melalui perumpamaan yang kita baca ini, Yesus memberitahu kita bahwa Tuhan membenci penggunaan kata-kata yang kosong dan menyombongkan diri, atau kata-kata yang hanya mengenakkan telinga untuk menjilat Tuhan atau bahkan menipu Tuhan. Tuhan ingin agar kita mengungkapkan hati kita yang sejujurnya, menyampaikan dengan tulus pikiran kita yang sebenarnya, mengucapkan kebenaran, berkomunikasi dengan Tuhan dengan tulus, dengan jujur, seperti doa yang dilakukan pemungut cukai. Apa yang diucapkan dengan isi hatinya itu sinkron. Jika manusia memberikan isi hatinya yang sesungguhnya kepada Tuhan dan mengatakan yang sebenarnya ada dalam hatinya kepada Tuhan, Tuhan bersedia bekerja di dalam diri manusia. Tuhan tidak menginginkan hati manusia yang bengkok, melainkan hati yang murni dan tulus. Jika manusia tidak sungguh-sungguh menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menjamah hati manusia atau bekerja dalam dirinya. Dengan demikian, hal yang paling penting dalam berdoa adalah mengucapkan isi hatimu yang tulus kepada Tuhan, memberitahu Tuhan tentang kelemahan atau watak pemberontakanmu yang sepenuhnya membuka diri kepada Tuhan. Hanya setelah itu, Tuhan akan tertarik dengan doa-doamu. Jika tidak, Tuhan akan menyembunyikan mukanya darimu. Dari sini kita dapat melihat, kita harus terbuka dan tulus kepada Tuhan, memberitahukan kepadanya pikiran kita yang terdalam dan kebenaran. Katakan kepada Tuhan tentang keadaan, tentang masalah kita yang sebenarnya, dan carilah bimbingan Tuhan. Hanya demikianlah Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doamu. Roh Kudus juga akan menyentuh kita dan kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan memberi kita hati yang penuh kasih, penuh sukacita di dalam kebenaran Tuhan. Karena itu saudaraku, jika ingin doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, kita harus terbuka dan jujur di hadapannya. Selama kita melakukan dan mengikuti prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yakinlah saudaraku bahwa kita semua akan memetik hasil akan doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan kerinduan untuk memahami lebih dalam tentang doa yang Engkau jawab. Seringkali kami berdoa memohon berbagai hal, kebutuhan jasmani dan rohani, namun terkadang jawaban yang kami terima tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk mengerti bahwa doa bukanlah sekedar permohonan untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Tuhan, biarlah melalui doa kami dapat berkomunikasi masuk dalam persekutuan yang intim dengan Engkau. Ampuni kami yang hanya meminta saja, tetapi tidak mengucap syukur dan tidak mendengar suara-Mu. Engkau Tuhan memiliki hikmat yang jauh melampaui pemahaman kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Tuhan, mampukanlah kami untuk bersabar dan percaya bahwa walaupun jawaban-Mu tidak datang secepat yang kami harapkan, Engkau selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami.
Ajari kami untuk melihat keajaiban-keajaiban kecil dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai bukti nyata jawaban-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, bantulah kami untuk berdoa dengan iman yang teguh, dengan hati yang murni, dan dengan kehendak yang selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah doa kami senantiasa menjadi ungkapan cinta dan penyerahan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.